Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini deh. Kita ngomong sesuatu yang mungkin Alif dan Sobat Time Travel juga familiar ya gitu. Nggak tahu gimana tiba-tiba aku kepikiran Thanos nih. Thanos. Nah, nih Thanos nih. Thanos begini. Jadi Thanos itu kan dia kan punya keyakinan bahwa dia menjadi satu-satunya orang yang mampu istilahnya menjaga keseimbangan alam dengan cara memusnahkan mungkin setengah populasi manusia di dunia ya gitu ya. Jadi berpikir bahwa dia itu adalah dewa yang mampu mengatur lah keseimbangan yang ada di bumi gitu. Nah, aku jadi penasaran nih, sebenarnya kayak Thanos itu ada nggak sih di dunia nyata gitu, karena dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekeliling kita itu jadi kayak kelihatannya nih kayak ada juga yang mengorganisir yang membuat ini jadi terjadi lah. Kayak misalnya begini, ada cerita nih satu malam ada orang lah gitu ya, dia melihat kayak ada kabut nih. Kan Alif kan udah sering cerita nih tentang kabut gelap apa segala macam. Nah, dia ngeliat nih kabutnya, tapi begitu di center sama lampu yang terang gitu, ternyata itu kayak debu, kayak debu gitu. Nah, ini kan jadi kayak aku mikirnya mungkin ini yang bikin jadi penyakit banyak belakangan inilah gitu. Nah, tiba-tiba langsung terkoneksi dengan kayak teori konspirasi yang ada di chemtrail itu loh. Ada garis putih yang seperti awan di langit lah gitu ya, yang dikatakan itu jejak kimia yang sengaja disebarkan untuk termasuk menjaga populasi manusia, terus kemudian mengontrol pikiran manusia dan bahkan menyebarkan penyakit lah gitu. Nah, aku jadi bingung nih sebenarnya, apa sih yang sedang berlaku ini? Kalau dari sisi Alif, karena Alif cerita ini ada kabut hitam mas, bahkan juga ada sosoknya yang kemarin sebesar bumi itulah ya gitu ya. Dan kemudian ada cerita yang kayak gini yang lebih nyambung ke arah yang konspirasi teori. Sebenarnya yang berlaku yang mana nih di masa-masa yang sekarang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu itu saya lagi ada di wilayah Jakarta Pusat. Terus posisinya itu siang. Saya keluar mau beli sesuatu naik motor. Saya pakai pakai topi, pakai jaket supaya nggak panas lah ya gitu. Gak tau gimana, saya ngeliat tuh mas, gini, pandangan mata lahir, itu kayak ada selaput, kayak ada selaput tipis, jadi nggak tahu itu namanya kabut atau asap atau apa, jadi kayak selaput. Kayak tipis, itu gitu. Ya, di gurun pasir itu ada kayak Fata Morgana gitu. Agak beda sih, karena ini beneran di seluruh pandangan gitu lah. Ya. Mau kemana pun sama. Jadi kayak ada sesuatu yang antara mata sama udara nih ada sesuatu gitu lah yang nutup, yang agak selaput-selaput gitu. Nah, terus makin hari kok rasa kalau bernafas, terutama di wilayah-wilayah kota, tengah-tengah kota, itu berat mas, masuk ke hidung tuh berat. Kebetulan hidung saya cukup sensitif. Kalau misalnya kena dingin itu bisa langsung pilek bersin. Kalau panas dan debu itu pun juga bisa pilek terus bersin. Nah, tiba-tiba itu setelah dari luar terus masuk ke ruangan nggak begitu dingin sebetulnya, masih normal lah, suhunya masih mirip-mirip. Itu bisa bersin terus pilek. Keluar lebih parah lagi. Dan itu terjadi beberapa hari ke depannya. Nah, berbarengan dengan itu banyak teman dan di keluarga juga pada sakit. Pada sakit. Nah, ini apa? Terus di salah satu waktu saya nginep di tempat kerja. Posisinya ada di lantai 4. Pagi hari sekitar jam 5:30, buka pintu ke arah balkon, ke arah utara, posisinya menghadap utara. Itu kelihatan di cakrawala itu bener-bener putih mas, putih
kayak kabut di gunung. Oh. Tapi kayaknya itu bukan deh, karena itu adanya di pusat kota ngarah ke utara. Iya, bukan arah gunung yang Bukan, Bogor ya. kalau gunung kan selatan berarti Iya, kan iya, arah betul, Gunung betul. Salak. Nggak, itu arahnya utara. Itu putih, tebel banget, tebel. Oke. Itu apaan ya gitu. Polusi, tapi kok polusi sepagi itu? Ah ya udahlah gitu. Nah hari-hari itu akhirnya nggak tahu gimana jadi benar-benar banyak yang sakit lah. Di teman-teman banyak yang sakit dan di yang lain-lain kedengaran kalau misalnya kita lagi ke warung itu ada suara orang batuk sampai maaf ya kedengaran ininya Cairannya, lendirnya gitu kan. Terus ada orang yang sakit, dia kenanya ke ISPA mungkin, tapi jadi ke pencernaan gitu, sampai ke diare, macam-macam lah. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Ada juga yang nggak bisa nyium bau kayak COVID, tapi kok beda ya sama COVID, agak beda gitu. Itu yang terjadi di dunia nyata. Nah, terus kan saya nyari tahu sebenarnya itu gimana sih. Ternyata yang pernah kita ceritakan itu adalah kayak Casper bentuknya, yang asap-asap itu. Dan lebih dari itu ternyata makin banyak makhluk-makhluk yang begituan tuh Mas, yang berseliweran itu. Kita juga pernah cerita, tapi lebih banyak lagi. Makin lebih banyak lagi. Bahkan apa yang saya rasain dan saya lihat sekarang itu kayak mereka itu lagi berkerumun ngeliatin ke arah sini. Saya mikir itu yang orang bilang hantu apa bukan ya? Karena hawanya bisa nggak enak. Kalau misalnya jalan ke tempat tertentu itu bisa berbeda dari tempat yang kita berdiri sebelumnya. Segitu ekstrimnya rasanya, gitu. Nah, itu yang saya lihat akhir-akhir ini sampai detik ini. Dan itu berlaku ke semua orang, Mas. Terus saya juga baca tuh di beberapa postingan sosmed, ada yang bilang kayak tadi Mas Anton cerita chemtrail, ada pesawat yang terbang dan sebagainya, terus besokannya dia sakit. Iya betul. Terus tadi itu kan cerita yang tadi debu itu dari salah satu video di short YouTube kalau nggak salah, itu juga. Terus ada cerita dari orang tuanya teman. Jadi beliau ini seorang ibu. Ibu ini kerja di salah satu tempat, dan di tempat itu di sekitar situ dulunya pepohonan lah, terus ditebang, akhirnya dibangun bangunan. Nah, secara spirit yang ada di situ penghuninya itu meneror lah, dan itu dirasain sama warga sekitar yang ada di situ, termasuk si ibunya teman ini. Nah, salah satu kejadiannya adalah rumahnya itu beberapa warga rumahnya kayak diketok-ketok malam-malam, terus ada suara kayak assalamualaikum gitu. Nah, salah satunya di tempat kerjanya si ibu ini, bosnya juga sama kayak diteror gitu. Nah, ada yang ngetok, ada suara, bangun, besokan paginya sakit. Terus si ibu ini lagi ke kamar mandi di tempat kerjanya, di tempat bosnya, terus nyium bau anyir. Terus nanya ke bosnya, Pak, ini pakai sabun apa gitu? Kok baunya begini? Enggak, ternyata itu jadi kayak pertanda besoknya sakit. Hal-hal kayak gitulah yang mungkin bagi orang zaman sekarang itu nggak percaya, tapi itu kejadian di sekitar kita dan itu nyata. Dan saya yakin banyak teman-teman yang ngalamin hal-hal kayak gitu juga, yang mungkin berbeda tapi paling nggak mirip-mirip, yang efeknya jadi sakit. Nah, sekarang itu kita lagi ngalamin itu. Terserah orang mau bilang itu teori konspirasi ada atau tidak, tapi yang saya rasain dan saya lihat, bahkan saya alami sendiri, itu yang tadi saya ceritain. Bahkan sekarang saya ngelihat itu makin banyak yang kayak ngeliatin ini apa sih gitu, kayak dari jarak yang agak jauh gitu ke sana, itu kayak ada yang ngerumunin ngeliat ke arah sini, kayak kepo gitu Mas. Dan itu hawanya nggak enak. Mungkin kalau sekarang kita jalan ke arah agak jauh ke sana, itu berasa kali hawanya. Dan mungkin kalau kita nggak punya
persiapan atau kita berdoa sebelumnya, mungkin kita bisa sakit. Mungkin bukan cuma kita yang sakit, tapi hawa itu bisa jadi penyakit juga ke rumah. Kalau kita kebawa gitu, kebawa. Iya. Bahkan itu bisa nyebar gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa yang berlaku, teori konspirasi kah, alam kah, atau hal-hal yang goib-goib itu dan sebagainya, menurut saya itu semua tuh lagi berjalan begitu. Kalau teori konspirasi ya silakan mereka percaya begitu, tapi yang terlihat yang memang nyata ya alam lagi banyak perubahannya. Dan juga yang ada di sekeliling manusia itu juga lagi berjalan gitu. Emang sih kalau misalnya teori konspirasi itu akan sulit pembuktiannya ya gitu. Karena mau seilmiah apapun akan tetap dikatakan sebagai pseudoscience ya gitu. Nah, seperti yang tadi aku cerita nih. Ini Thanosnya siapa jadinya? Kalau di teori konspirasi berarti kan kayak ada nih yang menggerakkan semua itu yang dibilangnya elit global gitu lah bahasanya gitu. Nah ini Thanosnya siapa sih sebenarnya gitu yang menggerakkan semua ini? Kalau yang terlihat tuh kan ya mereka bergerak Mas, mereka bergerak gitu. Saya nggak tahu siapa yang gerakin dari apa yang Mas Anton maksud. Tapi yang saya selalu yakinin adalah bahkan air jatuh dari daun pun itu adalah atas izin yang Maha Kuasa. Artinya itu atas izin yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lah yang menggerakkan gitu. Sih, betul. Itulah bahasa ininya lah. Simpelnya begitu lah gitu. Kalau ditanya siapa yang gerakin, ya yang Maha Kuasa yang gerakin semuanya. Betul. Ya sebenarnya gini, dari cerita-cerita itu yang memang sekarang lagi kita alamin, mungkin teman-teman yang nonton ini juga ngalamin juga. Lagi ngerasa nggak enak juga. Saya juga lagi ngerasain gitu. Iya. Kan sebenarnya itu jadi sebuah kewaspadaan bahwa hari kemarin sama hari sekarang itu berbeda. Berarti kan kedepannya bisa lebih berbeda lagi. Artinya yang sering kita ceritain semakin banyak tantangan kedepannya. Baik dari segi apapun lah, termasuk kesehatan. Gitu. Jadi ya saling aware lah. Minimal ke diri sendiri aja. Ini juga cambukan buat diri saya juga supaya lebih aware gitu. Ini udah jadi kayak bercampur baur gitu ya, sehingga butuh ya mungkin kewaspadaan yang lebih-lebih lagi di masa yang akan datang. Kayak Alif tadi cerita, ternyata makhluknya yang kita bilang ini ternyata juga bisa memanifestasi menjadi sebuah penyakit ya. Mungkin yang kayak pasukan waktu itu Alif cerita ya, yang pasukan berjejer-jejer itu, terus kemudian kabut. Terus ada lagi yang ya mungkin ini dibilangnya teori konspirasi, ini jadi bercampur baur mempengaruhi kita dan sekarang menjadi lebih-lebih lagi. Mas, ada satu tambahan sebelum tutup. Sebelum tutup. Saya ngelihat ada tempat di situ berkabut, udaranya sejuk. Saya nggak tahu itu di mana, tapi rasanya cukup jauh lah dari Jakarta. Mungkin nggak cuma satu, mungkin ada beberapa rasanya. Dan itu banyak hijau-hijaunya. Di situ ada, saya ngeliat ada kayak sinar lah, ada kayak cahaya lah, putih lah gitu berpendar. Nggak tahu, rasanya pengen ke situ. Mungkin jadi sebuah isyarat kali kalau kita mau angkat ya. Salah satu mungkin ini pemikiran saya dari yang kelihatan barusan. Mungkin salah satu antisipasi supaya kita tetap sehat, kita ke tempat-tempat yang kayak gitu. Dan itu jangan dirusak gitu, kayaknya gitu sih. Bagian dari menjaga alam ya. Gitu. Siap. Menjaga dan kedekatan dengan alam seperti yang leluhur pernah sampaikan terus ya soal eling. Karena kalau misalnya kita hirup oksigen yang murni, yang masih banyak pepohonannya, masih murni lah pokoknya. Tubuh jadi lebih sehat kan, simpelnya kayak gitu. Gitu. Membantu kita untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Oke, Sobat Time Travel. Ya itulah, nggak usah disimpulkan, nggak usah ini. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.